wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahnia Ragusina Pratiwi, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar dengan nomor induk mahasiswa 501193107. Baiklah, di sini saya akan menjawab tentang tugas tutorial 2, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Yang pertama adalah saya mendapatkan jurnal dari Universitas Pasundan dengan penulis Carmila Nora Surmilisari Arif Kuswi Daryanarko, jurnal Badaa, jurnal ilmiah pendidikan dasar, yang berjudul Pengaruh Gender terhadap hasil belajar matematika melalui video pembelajaran pada siswa kelas 4 SD Negeri 79 Palembang. Baiklah, di sini abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gender terhadap hasil belajar matematika melalui video pembelajaran pada siswa kelas 4 SD Negeri 79 Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan tes dan dokumentasi hasil belajar matematika. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik siswa laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan hasil belajar matematika setelah dilakukan perlakuan menggunakan video pembelajaran. Analisis hal-hal penting dalam artikel. Yang pertama, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui tes dan dokumentasi hasil belajar matematika. Sampel yang digunakan adalah siswa kelas 4B SD Negeri 79 Palembang dengan teknik purposive sampling. Yang kedua adalah temuan utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar matematika pada siswa laki-laki dan perempuan setelah menggunakan video pembelajaran. Nilai pretest dan post-test menunjukkan perbedaan signifikan dengan T hitung T tabel pada kedua tes tersebut. Yang ketiga adalah implikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan video pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa. Selain itu, tidak ditemukan perbedaan signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam peningkatan hasil belajar, yang mengindikasikan bahwa video pembelajaran bersifat inklusif dan efektif untuk semua gender. Yang ketiga, keterkaitan dengan pengalaman mengajar di sekolah. Nah, pengalaman mengajar saya menunjukkan bahwa pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan siswa dari berbagai gender itu sangat penting. Nah, yang menjadi pembelajarannya adalah pembelajaran matematika ya menggunakan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa, dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka. Kemudian hasil penelitian ini sejalan dengan pengalaman saya di mana penerapan metode pembelajaran yang variatif dan adaptif terhadap kebutuhan siswa dapat mengurangi kesenjangan hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk terus mengembangkan keterampilan dan merancang dan menerapkan pembelajaran yang sensitif terhadap gender guna menciptakan lingkungan belajar yang adil dan efektif bagi semua siswa. Nah, kemudian jurnal yang kedua, artikel jurnal internasional Gender Representation in English Language Textbooks of Primary Education. Nah, di sini artikel ini menganalisis representasi gender dalam buku teks bahasa Inggris untuk pendidikan dasar di Indonesia. Melalui pendekatan analisis dokumen, penelitian ini mengidentifikasi adanya bias gender dalam penyajian materi, ilustrasi,
Bias gender dalam penyajian materi, ilustrasi dan narasi yang cenderung memperkuat stereotip tradisional. Temuan utama mencakup ketidakseimbangan representasi. Yang kedua, stereotip gender, kemudian kurangnya peran model. Nah, perempuan lebih sering digambarkan dalam konteks domestik, sementara laki-laki lebih sering dalam konteks publik dan profesional. Penggunaan bahasa dan gambar memperkuat peran gender tradisional, seperti perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pekerja profesional. Minimnya contoh figur perempuan dalam profesi non-tradisional seperti ilmuwan atau pemimpin. Keterkaitan dengan materi modul yaitu membahas pentingnya manajemen pendidikan yang responsif terhadap keberagaman termasuk gender. Artikel ini relevan karena menyoroti bagaimana kurikulum dan materi ajar dapat mempengaruhi persepsi dan sikap siswa terhadap peran gender. Nah, baiklah, di sini kebijakan pendidikan yang inklusif mencakup revisi kurikulum dan buku teks, pelatihan guru, pengembangan kebijakan, kemudian implikasi untuk kebijakan pendidikan di Indonesia. Itu ada beberapa langkah kebijakan yang diambil, yaitu revisi buku teks, pelatihan guru, penyusunan kebijakan inklusif, pemantauan dan evaluasi. Nah, sebetulnya untuk kesetaraan gender ini sudah terrealisasi dengan sangat baik di institusi pendidikan maupun di luar pendidikan. Jadi sebetulnya ini harus selalu dikembangkan, selalu diinovasi, selalu diterapkan, diimplementasikan di dalam pembelajaran di dalam kelas, kemudian maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler, sehingga guru akan memahami banyak pemahaman guru terhadap siswa dan rasa keadilan dari guru terhadap masing-masing siswa tersebut. Jadi sangat penting bagi kita untuk menerapkan pembelajaran kesetaraan gender ya. Semoga dengan adanya kita berinovasi, kemudian kreatif dalam mengembangkan sistem pembelajaran yang menarik, yang dapat merangkul semua dari siswa yang laki-laki dan perempuan, sehingga tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga semua pembelajaran ini akan berjalan dengan sangat baik. Ya, tentu saja kita mengutamakan keadilan ya, keadilan dan kesetaraan. Di sini hanya menekankan kepada itu saja. Jadi bagaimana penerapannya dari kesetaraan itu dan keadilan itu kepada siswa-siswi kita. Baiklah Bapak, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.